Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 atau pada tanggal 3 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 14 ayat 22 sampai 23 yang berkata demikian, saudaraku. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persepuluhan dari semua hasil benihmu yang tumbuh di ladangmu setiap tahun, dan engkau harus makan di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan Dia pilih untuk membuat namanya berdiam di sana. Persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan dari anak-anak sulung lembumu dan dombamu, supaya engkau belajar takut kepada Yahweh Elohimmu sepanjang masa. Saudaraku, renungan dan perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan kitab Torah ini tentang persembahan persepuluhan, saudaraku. Di dalam kitab Ulangan ini kembali Musa mengingatkan tentang persepuluhan, saudaraku. Dan dalam konteks perpuluhan ini dikatakan di ayat 3 tadi, saya ulangi, belajar supaya engkau belajar takut kepada Yahweh Elohimmu sepanjang masa. Saudaraku, berbicara perpuluhan di dalam kitab Musa sudah ditulis di dalam kitab Imamat, saudaraku. Pada saat kitab Imamat 27 ayat 30 sampai 32 yang berbicara tentang perpuluhan. Dan di kitab Ulangan ini kembali Musa mengulangnya, saudaraku. Namun sebelumnya, jauh sebelum itu, tentang pemberian perpuluhan juga dilakukan oleh Abraham kepada Melkisedek, saudaraku, atau Raja Shalom itu. Abraham memberikan perpuluhan di dalam Kejadian 14 ayat 20, saudaraku. Demikian juga Yakub, saudaraku. Israel sendiri, Yakub sendiri memberikan perpuluhan kepada Bapa Yahweh di dalam Kejadian 28 ayat 22, saudaraku. Jadi memang tentang pemberian perpuluhan ini sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur daripada bangsa Israel atau Musa pada waktu itu, yaitu mulai dari Abraham dan juga Yakub, saudaraku, sudah memberikan perpuluhan. Lewat renungan ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, pertama adalah perpuluhan itu kita merupakan perintah Bapa Yahweh dan ketetapan Bapa Yahweh. Kita harus mengambil bagian dalam wujud ketaatan ini, saudaraku. Dalam melakukan perintah ini, di dalam kitab Ulangan ini, di dalam Ulangan 28 juga ada janji berkat. Setelah itu, saudaraku, yang dikatakan supaya ayat 29b dikatakan, supaya Yahweh Elohim memberkatimu dalam segala pekerjaan tanganmu yang kau lakukan. Ada janji berkat, saudaraku. Walaupun motivasi kita pertama adalah kita ketaatan, saudaraku. Dan firman setelah itu memberikan janji berkatnya. Dan di mana kita memberikan perpuluhan, di mana tempat nama Bapa Yahweh sudah disebut, saudaraku. Ini adalah perintah dan ketetapan itu, saudaraku. Sehingga hal ini yang harus jangan salah alamat, saudaraku. Karena bila salah alamat kita memberikan perpuluhan, walaupun kita diberkati di tempat itu, mungkin masih menyembah pakai nama A katanya, seperti itu, saudaraku. Dan itu tidak tepat sesuai firman, saudaraku. Kita harus kembali, kita yang sudah mengerti kebenaran ini, masukkanlah perpuluhanmu di mana tempat itu nama Bapa Yahweh ditinggikan dan disebut dan disembah, saudaraku. Dan itu menjadi komoditas saudaraku tentunya. Dan yang kedua, saudaraku, bahwa lewat perpuluhan ini tujuannya agar ada perbendaharaan di kehilat tersebut atau di gereja tersebut. Arti perbendaharaan adalah sesuatu yang dikelola dengan baik, saudaraku. Perbendaharaan yang baik, pengelolaan yang baik akan membangun kehilat itu menjadi lebih baik, saudaraku. Namun bila pembendaharaan yang acak-acakan, perpuluhan itu digunakan tidak tepat, saudaraku, maka tentu secara hukum manajerial akan juga tidak menjadi baik. Sehingga hal ini tertulis di dalam kitab Meleaki, di dalam Meleaki 3 ayat 10 berkata demikian, bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Shebaot berfirman, apakah aku tidak akan
membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Jadi perbendaharaan yang mengelola dari semua persembahan persepuluhan ini. Saudaraku, dia menjadi renungan bagi kita sehingga kita juga mengambil bagian hal ini dalam kita wujud ketaatan kita, saudaraku. Dan lewat renungan pagi hari ini juga saya di dalam bacaan firman ini, saudaraku, di dalam renungan di dalam kitab Devarim 14 ini juga berbicara apabila terlalu jauh maka ada yang Bapak Yai perintahkan bagaimana perlakuan terhadap perpuluhan tersebut. Namun di zaman sekarang tentu ini tidak menjadi hambatan, saudaraku, di dalam kerinduan kita untuk memberikan perpuluhan, karena di zaman sekarang kita ini bisa melalui transfer, demikian saudaraku. Sehingga lewat renungan pada pagi hari ini, saya sebagai Gembala Mayim Kaim, saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku atau jemaat yang pada waktu lalu untuk rindu memberikan perpuluhannya dengan melalui transfer, dan saya menolak hal itu, saudaraku, dengan motivasi kerinduan saya sebenarnya karena saya rindu saudaraku bisa datang sendiri ke Kehilat untuk memasukkan perpuluhan tersebut. Namun lewat renungan pagi hari ini saya ditegur, saudaraku, karena kerinduan saudaraku memberikan perpuluhan tentu adalah kerinduan roh yang ada di dalam diri saudaraku untuk masuk dalam ketaatan ini, saudaraku. Renungan pagi ini saya mohon maaf dan mohon ampun, saudaraku, kepada Bapak Yahweh karena saya belum mendapat hal ini, dan lewat renungan pagi ini maka hal itu saya nyatakan saya mohon maaf. Dan saya juga waktu-waktu akan datang karena sesuatu hal dengan kondisi saat sekarang ini, saudaraku, bila saudaraku rindu untuk memberikan perpuluhan dengan metode itu juga firman mengizinkan, saudaraku. Dan artinya bila ada kerinduan hal itu dan itu diperbolehkan, dan Kehilat akan menerima perpuluhan tersebut untuk adanya perbenaran di Kehilat kita tentunya. Amin, saudaraku. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman, untuk kita terus dengar-dengar firman Tuhan dan melakukan semua perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, saudaraku. Hidup kita diperhitungkan dan kita diberkati. Demikianlah janji firman. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.